Okay, recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Saya lihat di monitor semuanya sudah pada hadir ya. Baik, syukur alhamdulillah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di Zoom ini. Dan saya juga tidak lupa mengingatkan kepada anak-anakku semua untuk mematuhi protokol kesehatan, yaitu mematuhi prinsip 3M. Apa saja itu? Memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan pakai sabun. Mudah-mudahan pandemi COVID ini segera berakhir ya. Amin ya. Amin. Amin. Pada pertemuan pertama di kelas B ini kita akan membahas mengenai dampak dan solusi dari pertumbuhan penduduk. Baik, Bu akan membagikan PPT-nya. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas topik dampak dari pertumbuhan penduduk pada lingkungan hidup. Di sini sudah nampak kan? Sudah? Sudah, Bu. Bentar ya. Baik, kompetensi dasar terdiri atas dua. Pertama, mendeskripsikan penyebab perkembangan penduduk dan dampaknya bagi lingkungan. Dan yang kedua, menyajikan hasil penelusuran informasi tentang perkembangan penduduk dan dampaknya bagi lingkungan. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi. Pertama, menyebut dampak peningkatan jumlah penduduk terhadap masalah lingkungan. Kedua, menjelaskan keterkaitan antara jumlah penduduk dengan jumlah sampah yang dihasilkan oleh penduduk. Dan terakhir, membuat laporan hasil penyelidikan tentang permasalahan sampah yang muncul di lingkungan sekitar siswa yang terjadi akibat peningkatan jumlah penduduk. Dan tujuan pembelajaran diharapkan peserta didik dengan mengamati gambar sampah yang menumpuk dan menggali informasi, peserta didik akan dapat menentukan apa dampak dari pertumbuhan penduduk pada lingkungan hidup dan bagaimana solusinya. Dan yang kedua, dengan menggali informasi dari berbagai sumber, peserta didik dapat menganalisis dan mengatasi permasalahan lingkungan hidup akibat dampak dari pertumbuhan penduduk. Baik, selanjutnya itu kita di sini menggunakan model pembelajaran based learning atau model pembelajaran berbasis masalah. Langkah-langkah atau sintaksnya, pertama, orientasi siswa pada masalah berupa tayangan gambar. Selanjutnya, mengorganisasi siswa untuk belajar. Mengelompokkan siswa atau peserta didik. Selanjutnya, membimbing pengalaman individu atau kelompok. Lalu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan terakhir, mengevaluasi dan menganalisis proses pemecahan masalah. Baik, di sini Ibu akan memberikan suatu gambar. Sudah nampak kan? Ibu harap akan diamati gambar tersebut dan berikan tanggapan Anda terhadap gambar tersebut. Ayo, siapa yang ingin memberikan tanggapannya terhadap gambar di atas? Ada yang ingin memberikan tanggapannya? Saya, Bu. Ya, silakan Nurfadilah. Mengapa sampah dapat menumpuk? Wah, pertanyaan yang sangat bagus ya. Mengapa sampah dapat menumpuk?
Baik, untuk memecahkan permasalahan atau pertanyaan dari Nur Fadila, mengapa sampah dapat menumpuk, Ibu akan membagikan kelas menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama terdiri atas Haji dengan Rafelisa, dan kelompok kedua terdiri dengan Deborah dan Nur Fadila. Baik, Ibu persilahkan kepada kelompok diskusi untuk mendiskusikan permasalahan lingkungan hidup akibat dampak pertumbuhan penduduk. LKPD-nya akan Ibu sharekan di di WhatsApp group atau di kolom komentar. Baik, silakan Ibu kasih waktu. Ini udah mikrofonin kan enggak? Sudah. Untuk kelompok yang sudah siap, bisa melakukan presentasi ya. Sudah, Bu. Silakan Nak Ibu. Haji. Ya, silakan Nak. Jadi kan LKPD-nya yang pertama pengaruh jumlah penduduk terhadap sampah yang dihasilkan. Nah, pada dasarnya jumlah penduduk akan berpengaruh terhadap sampah yang dihasilkan. Jika penduduk bertambah, maka sampah pun akan bertambah. Yang kedua, menghitung jumlah volume sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga itu caranya adalah mencari volume sampah rata-rata yang dihasilkan oleh rumah tangga dulu, baru hasilnya nanti dibagikan dengan total sampah pemukiman. Dapatlah berapa volume sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga. Yang ketiga adalah solusi untuk sampah itu. Solusi yang dapat kami berikan adalah menyediakan tempat sampah sehingga ketertiban rumah tangga dalam mengolah sampah itu tercapai. Yang kedua itu diet sampah, seperti memperkecil penggunaan sampah plastik dan memperbanyak proses daur ulang pada sampah, seperti botol-botol minuman dapat digunakan pada kegiatan lain. Seperti itu, Bu. Cukup, Bu. Baik, Nak Haji. Jawab presentasi Anda bagus sekali ya. Benar ya, dikatakan teman kalian bahwa untuk mengurangi penggunaan
pengaruh dampak pertumbuhan penduduk, kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik. Dengan solusinya yang kedua yaitu menyediakan tempat sampah atau tong sampah. Wah, jawaban yang bagus sekali ya. Terima kasih ya untuk kelompok 1. Sekarang saya persilakan untuk kelompok selanjutnya untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Terima kasih. Baik, Bu. Terima kasih atas waktunya. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Di LKPD itu tadi, yang pertama ada apa pengaruh jumlah penduduk terhadap sampah yang dihasilkan. Jawaban dari kelompok 2, jumlah penduduk di Indonesia setiap tahun akan terus meningkat. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, tentu akan meningkatkan jumlah konsumsi serta potensi bertambahnya volume sampah yang dihasilkan oleh manusia setiap harinya. Selama ini, pengelolaan sampah hanya sebatas pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir, sehingga terjadi penumpukan sampah yang berlebihan. Menurut Aswar, sampah merupakan sebagian dari suatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang di mana pada umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan masyarakat. Sampah yang menumpuk menimbulkan dampak eksternalitas bagi lingkungan. Penumpukan sampah itu sendiri diakibatkan dari pola konsumsi masyarakat yang sangat tinggi dan disertai dengan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan kembali barang yang masih dapat digunakan, seperti kantong plastik, botol minuman. Meningkatnya jumlah penduduk tentu akan meningkatkan jumlah konsumsi serta potensi bertambahnya volume sampah yang dihasilkan manusia. Yang kedua ada menghitung volume sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga. Dalam menghitung volume sampah ini dapat digunakan berat sampah dibagi dengan volume sampah, sehingga dapat dari berat sampah per orang atau per hari dibagi volume sampah yang dihasilkan per orang dan per hari, itulah hasilnya dapat dihasilkan volume sampah. Yang ketiga, berikan solusi dalam menangani permasalahan yang diakibatkan jumlah penduduk yang banyak. Solusi dalam menangani permasalahan yang diakibatkan jumlah penduduk yang banyak dapat yang pertama itu mengikuti dan melaksanakan program keluarga berencana atau KB. Tujuan dalam program ini adalah yang pertama itu agar terjadi penurunan fertilitas dan terbentuknya pola budaya small family size. Yang kedua, pembatasan usia perkawinan, yaitu dengan dilakukannya undang-undang perkawinan. Yang ketiga, mengurangi dan membatasi tunjangan bagi pegawai negeri sipil. Yang keempat, program pendidikan kependudukan dan penyuluhan kepada masyarakat. Yang kelima, menekan tingginya tingkat transmigrasi dengan cara mengembalikan kembali para transmigran ke kota asal mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada untuk kelompok 2 atas hasil presentasinya yang cukup bagus, Di situ yang banyak solusi yang diberikan dari kelompok 2, terutama tadi memberikan program keluarga berencana atau KB. Baik, untuk secara singkatnya Ibu akan menyimpulkan hasil diskusi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Dampak pertumbuhan penduduk bagi lingkungan yaitu pertama, kurangnya ketersediaan air bersih. Semakin banyak orang, maka semakin banyak air yang digunakan, sehingga jumlah air itu semakin lama akan semakin terbatas. Kedua, yaitu kurangnya ketersediaan udara bersih.
dan minimnya kesempatan mengenyam pendidikan. Itu tidak diragukan lagi ya. Dan keempat, terbatasnya ketersediaan perumahan. Dan selanjutnya semakin sedikitnya lahan kosong, karena semakin banyak manusia, maka makin banyak lahan yang digunakan. Banyak rumah yang akan dibangun. Dan apa sih solusi dari mengatasi masalah pertumbuhan penduduk? Pertama yaitu melaksanakan program keluarga berencana seperti yang diberikan oleh kelompok 2 maupun kelompok 1. Program keluarga berencana ini bertujuan untuk membatasi jumlah anak dalam keluarga. Itu juga untuk mendukung program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Terus kedua, menunda pernikahan hingga usia yang cukup matang. Maksudnya jangan menikah pas di usia dini. Harus benar-benar sudah matang baru siap untuk menikah. Baik, demikianlah model pembelajaran kita kali ini. Atas perhatiannya semua, Ibu ucapkan terima kasih, dan Ibu selalu mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan. Baik anak-anak, demikianlah hasil pembelajaran kita kali ini. Atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Terima kasih. Pagi, Bu.